Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat santri keder dimanapun berada, alam manusia maupun alam gaib, hari ini malam ini saya bersama Gus Joko. Gus Joko tuh. Bukan. Tapi bukan Gus Joko Widodo ya, itu presiden. Ini dari channel Santri Goib. Sama-sama santri depannya cuma saya keder, yang ini udah santri goib, lebih wah ya. Makanya nggak terlihat. Nggak terlihat katanya. Ini gimana mas? Kenapa disebut santri goib mas? Sebelumnya saya ucapkan salam kepada subscribernya santri keder. Santri keder ya? Iya, santri keder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berada dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari alam gaib maupun alam nyata, Alam gaib lagi kan? semuanya, ya semuanya kan fan-fannya kan gaib semuanya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, sehat, berikan kesehatan, keselamatan, hidup yang berkah, bisa beribadah, jaga berundingnya Allah, selamat dunia akhirat, amin amin ya rabbal alamin. Amin. Jadi saya lanjutkan ya mas. Yeah. Ini cerita kenapa kok saya memakai nama Santri Gaib. Itu awalnya channel saya itu sebenarnya namanya dulu Padepokan Gunung Baung. Gunung Baung. Ya, cuma berjalannya waktu, ya itu asal-asalan aja, pokoknya asal ini aja, asal jadi gitu aja, diperintah guru kita ya harus berusaha menjalankan semampu kita. Ya padahal saya ini gaptek, nggak tahu apa-apa teknologi. Yang penting Dipaksa bisa. Dipaksa gitu aja. Awalnya seperti itu, buat postingan apa, ya mediumisasi seperti itu, mengobati orang. Awal berjalannya waktu, ya mulai ada subscriber itu sekitar hampir 800-an lah. Itu banyak. terus ada 800-an kalau nggak salah itu. Terus alhamdulillah dapat inbox dari kiai, itu namanya diganti. Awalnya memerintahkan itu Santri Gaib Tambak Boyo, karena daerah saya itu namanya Tambak Boyo, Kecamatan Tambak Boyo, Kabupaten Tuban. Tambak boyok itu sakit boyok apa boyok? Bukan, Oh, bukan. buaya. Buaya. Oh, Tambak boyo, boyo, ya, geng. Tambak Boyo, bukan boyok. Kalau boyo itu Suaranya ceritanya. dibesar dikit. Iya. Jadi awal mulanya seperti itu. Saya diperintah, dikasih nama Santri Gaib Tambak Boyo. Tambak boyok. Nah, saya itu kan orangnya bulat. Ya, kalau bahasanya nawar lah. Kalau bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Jawanya ngenyang. Akhirnya gimana kalau pakai Santri Gaib itu aja, lebih simpel. Ya udah nggak apa-apa, bagus juga. Gitu. Ya akhirnya gantilah nama Santri Gaib. Terus thumbnailnya diganti. Terus jadi ya malam itu juga, waktu itu pas kumpul acara wakian juga sih, akhirnya langsung diganti. Selang 2 hari itu langsung tembus ini monetes 1000. Alhamdulillah. Tapi ya berbarengan sama ujiannya juga. Waktu itu saya mencoba mengeksplor jalan di salah satu daerah namanya Gaji, yang sering terjadi kecelakaan. Karena sering sekali udah 10 orang lebih, jadi jalan itu enggak terlalu besar, cuma anehnya setiap kecelakaan itu areanya ya di situ. Ya paling jaraknya ya sekitar 1 kilo. Tahu-tahu kayak seperti ada yang membelokkan seperti itu. Jadi aneh lah dibilang. Ya, ternyata saya coba explore, saya coba cek, saya coba mediumisasi. Ternyata ada sebuah ini tumbal. Jadi ada tumbal pesugihan, ada juga tumbal dukun. Jadi kerjasama. Sistemnya dukun itu dia itu dimintai pesugihan, tapi dukun itu juga ngambil rohnya juga. Itu ada. Itu ngambil, Dia, itu mas, ngambil dia roh minta itu bagian. buat apa itu?
buat nambah kesaktian. Oh, nambah kesaktian. Iya. Biasanya kalau ngambil seperti itu, dan itu afiliasinya langsung iblisnya banyak, Pukul Kalimantan itu banyak. Seperti itu. Dikhawatirkan seperti itu, mungkin soal masalah itu saya nggak mau lebih jauh lagi. Mungkin Mas Kasianto ya Mas ya, yang lebih tahu, ahlinya ahli. Itu cerita kenapa kok diberi nama santri gaib. Santri gaib itu udah alhamdulillah sekarang udah bertembus 5.000. Alhamdulillah. Soalnya saya ini gaptek. Ya sama jalan gitu aja. Kita dipaksa bisa, tapi karena tugas dari guru kita kan kita ya jalani. Ya dengan alat seadanya, HP juga bedul. Belum punya HP yang bagus. Dengan alat ya nyicil itu ya dari teman-teman ya enggak kayak ini. Akhirnya ya ide kreatifnya teman-teman sih sebenarnya. Ide kreatifnya nyusul ya. Jadi iya, sambil jadi berjalan kita jalan, ternyata ya udah disediakan sama Allah. Jadi ada yang bagian editing, ada yang bagian syuting juga ada. Ya tahu-tahu ya otodidak itu belajar dari YouTube. Nah untuk bisa. Ini Mas, tujuan sampean bikin konten kan tugas dari guru. Nah itu dari konten itu hanya mengungkap misteri, apa ada pengobatannya juga? Ya alhamdulillah di situ kan sesuai apa yang didahulukan Kiai. Sebenarnya membuat konten itu banyak sekali manfaatnya, dan kebetulan ya saya juga awalnya itu tertariknya itu ke sejarah, namun sejarah terus ya bisa membantu meminimalisir ya bahasanya ya daerah-daerah yang rawan, terutama kecelakaan itu kan, tempat-tempat yang dibuat dipuja seperti itu yang memberi wawasan lah, orang sekitar kan masih banyak seperti itu, tempat-tempat yang angker itu diminta-minta itu banyak. Tapi cara saya itulah dengan memberikan wawasan, dengan saya mendatangi, terus saya mediumisasi, saya coba tanya seperti apa cara kerja beliau itu, orang jin-jin itu sampai beliau para jin, para siluman itu ya agar karena sekarang kan familiarnya di media sosial terutama YouTube kan, semua orang larinya ke video YouTube terutama. Jadi ya satu untuk dakwah, untuk mengajak orang, memberi menambah wawasan cara berpikir seseorang agar yang awalnya belum tahu jadinya tahu. Akhirnya ya sedikit demi sedikit akhirnya kan tahu, bisa menghindari kalau sesuatu yang dilakukan yang dulunya nggak tahu, akhirnya kan dia tahu, akhirnya nggak melakukan seperti itu lagi dengan pendekatan yang halus. Akhirnya ya banyak juga yang ikut ngaji, dan saya buka pengobatan juga karena itu juga bagian dari apa yang diajarkan beliau, guru kita, menolong orang sebanyak-banyaknya, membantu orang, mengarahkan orang menuju jalannya Allah yang benar, bertauhid kepada Allah. Ya, akhirnya ya di situ berjalan banyak sekali yang berdatangan, berbagai keluhan masalah. Sebenarnya sih ya seperti itu, di situ ternyata banyak banyak hikmah dan juga banyak ilmu yang kita ambil, yang kita gali. Ya awal-awal juga kerepotan juga, tapi kalau kita mau tekun sebenarnya disitulah ilmu, disitulah kita bagaimana menghadapi orang ini kan, orang yang punya keluhan, orang yang punya istilahnya sakit atau berbagai masalah lah. Ya, sebenarnya kita nggak bisa apa-apa, ya itu mungkin Allah menitipkan solusi perlewatan lewat kita gitu aja, nggak bisa apa-apa sih sebenarnya. Yang mendatangkan juga Allah, saya juga nggak nyuruh datang gitu kan. Ya akhirnya Allah datang, yang menyembuhkan juga bukan saya.
ya perlewatan itu aja. Ya, akhirnya di situ banyak sekali pengalaman. Ya akhirnya di situ jadi tahu oh kalau seperti ini, oh ternyata ini tambah wawasan. Sebenarnya kalau kita itu kok ada orang datang, ya kita bagaimana cara kita menyelesaikan, karena orang itu sudah didatangkan Allah ke kita. Jadi ya mau nggak mau ya nanti kalau ya kita ini aja tetap kita temui, kita tanya apa keluarnya seperti itu. Akhirnya ya tahu-tahu ada hikmah di situ, seperti ada yang mengarahkan seperti itu. Saya juga bingung sendiri kadang. Ya semakin kita banyak menolong orang, membantu orang, disitulah terbukanya sesuatu hikmah dan keilmuan. Maksudnya keilmuan itu wawasan kita semakin ini. Kalau Allah itu yang menguasai segala sesuatu, jadi akhirnya kita kuat. Kadang ya dari pagi sampai malam jam 3 ya sampai lupa kadang makan itu. Ya gimana maunya orang ya ini instan seperti itu, nggak punya satu-satu. Saya dulu ini kan ya banyak itulah. Gini Mas Bagus, kan ada yang mungkin bertanya-tanya Kang itu aja. Kangkung Kangkung atau apa? Jadi, atau le aja nggak apa-apa. Aduh, Mbak. Ya. Jadi kan mungkin banyak bertanya-tanya, banyak juga yang alternatif, pengobatan alternatif, Pak. Bisa dibilang pengobatan alternatif karena kita lebih ke rohani sama jasmani itu berbarengan. Banyak yang bertanya bayarnya berapa gitu. Terus kan ada yang pakai DP dulu, bayar dulu, terus DP buat ngantri, itu kan banyak. Nah kalau di Mas Joko tuh seperti apa? Nggak ada sih apa lagi DP atau tarif, nggak ada saya malah disuruh datang ke rumahnya. Kadang kan sakit parah, saya datang ya, saya belajar apa yang diajarkan beliau, saya mengikuti apa yang beliau ajarkan dengan ini lelaku beliau, dengan apa ini nyata, maksudnya dengan lakunya bukan ucapan. Dia itu ya menolong orang, ya menolong. Kita nggak bisa apa-apa, kita diperlewatkan aja, kita dijadikan perlewatannya Allah. Jadi ya malah kadang malam disuruh datang ya datang, kadang ya terima kasih, matur suwun, ya udah biasa. Apalagi kalau di tempat saya itu udah syukur. Tapi saya yakin suatu seperti itu kalau kita ikhlas ya, semata-mata kita ini jadi perlewatannya rahmatnya Allah, semata-mata jadi tangan-tangannya Allah, katanya Allah, ya insya Allah akan dibalas, ya bahkan berkali-kali lipat dari apa yang kita harapkan. Ya itu sebenarnya disitulah bertawakal juga, bukan juga ngedan kan. Sama juga pernah ini pengalaman, saya itu dari pagi mulai jam 9 setat disuruh datangin, kalau enggak hampir 6 orang lah, tempatnya juga berjauhan. Saya berangkat pakai mobil sendiri, yang ngasih makan ini ajak anak-anak yang ikut itu kan, sama yang ikut, beli bensin sendiri. Ya belajar ini ikhlas, datangi. Ya saya datangi kebetulan ya semuanya orang, ya mohon maaf ini bukan menyinggung, tapi di bawah taraf ekonomi. Siapa yang tega kan untuk makan sehari-hari aja itu susah. Jadi malah kadang saya ada ya saya kasih. Ya disitulah ternyata banyak hikmah. Saya waktu itu jam 10 itu masih di tempat di ini kan, di rumahnya pasien. Saya nggak mengharap apa-apa, malah ada waktu itu uang berapa, 1.000 lebihan bensin saya kasihkan lah. Itu miris anak yatim yang 5 bulan itu nggak makan nggak minum semua. Dari orang yang mampu, dia
ya nekat aja, bismillah aja. Itu kalau kita yakin benar diganti. Saya belum nyampe rumah itu ada teman yang dulu yang udah lupa, tahu-tahu itu minta rekening gitu kan. Padahal nggak kenal kan, jauh itu nyata. Saya bolak-balik mengalami sekali, banyak sekali. Berarti apa namanya, mungkin buat pelajaran bagi kita bahwa di saat kita berbaik sama si A, Iya. belum tentu dibalasnya sama si A juga. Iya. Bisa sama si Z atau Iya. D, itu nanti Allah yang mengatur. Iya, bisa jadi. Dan Karena Allah itu memberikan sesuatu itu terserah Allah, jadi dari jalan manapun. ini Jadi saya yakin itu aja modelnya. Saya ada berangkat malam, saya misalkan kok itu penting sekali ya saya berangkat. Sampai orang gila, sampai dipasung, ya, disuruh datangi saya datangi. Alhamdulillah 2 orang ya sembuh. alhamdulillah. Itu ada yang dari kecil ya, jauh itu mas, di desa naik gunung itu. Ya pokoknya ya bismillah itu aja. Yang penting ada bensin, ada rokok, ya rata-rata kan di daerah saya itu Masih bukit-bukit mayoritas kan seorang petani. Jadi untuk makan sehari-hari itu aja ya ibaratnya susah, apalagi dia kena ujian sakit waktu itu kan, kadang enggak untuk berobat aja ini susah. Tapi ya alhamdulillah dari kita belajar tawakalnya di situ, kita tidak mengharapkan ke makhluk, ya akhirnya Allah malah mengganti. Dan kadang saya sendiri bingung itu dari mana asalnya. Saya juga bingung. Ya ternyata juga jalan. Ya setiap malam Selasa buat wakiah itu sampai ya minimal 1,5 juta lah. Kan makan, minum, rokoknya, pokoknya 1,5 juta. Dan saya nggak kerja juga. Ya ada aja gitu kan. kerja di perusahaan yang Gusti Allah ya. Iya. Ya saya paling saya ngaku-ngaku ya, tapi saya berusaha. Nah ini kalau misalkan ada orang yang pengen berobat atau pengen belajar zikiran, itu datangnya kemana tuh? Ya silakan aja datang ke majelis saya, belum punya nama ya, ke majelis santri gaib itu aja. Saya juga belum berani minta nama, sama saya mikirnya kan untuk berkumpul teman-teman saja gitu kan, nampung teman-teman sama yang di sana semuanya muridnya Kiai Nur, muridnya beliau sama mana dia nampung agar apa, kita itu kan kalau sendiri itu berat ya, harus pakai tongkat kata beliau. Ya Allah kalau bersama-sama kan jadi ringan, diringankan sama Allah gitu kan. Ya saya butuh tongkat, jadi ya saya butuh teman untuk agar saling menguatkan, saling mengingatkan. Ya kalau kerja bareng itu kan lebih ringan daripada sendiri itu. Ya kebersamaan lah di situ yang diajarkan Allah. Jadi yang mau berobat, yang mau belajar zikir, mau silakan datang ke majelis saya, masih santri gaib. Alamatnya Dusun Pule, Desa Mander, RT 11 RW 6, Kecamatan Tambak Boyo, Kabupaten Tuban. Kalau nomor WA saya, Mas Kasyanto juga udah punya mungkin. 081-249-458-783. Itu nomor WA juga nomor telepon. Biasanya teman-teman yang berobat itu dia tahu dari YouTube itu ya kan di deskripsi saya juga sudah ada, di deskripsi santri gaib itu sudah ada, itu ada apa Nomor WA-nya. Nah, nomor WA-nya juga, pengobatannya ada. Ya silahkan, saya tidak mentarif, saya berusaha saling menolong semampu saya. Soal kesembuhan itu bukan saya, jangan dipercaya saya bisa menyembuhkan, jangan. Allah. Ya, dan metode saya ini sebenarnya berusaha mengembalikan seperti apa yang diajarkan beliau dengan
tausiah beliau, dengan ajaran secara langsung, praktek beliau. Beliau itu ini tidak mengajarkan teori tapi praktek beliau itu. Jadi praktek. Saya hampir 6 tahun ke beliau itu, ternyata yang saya pelajari, yang saya amati itu mengikuti beliau apa yang dilakukan beliau, gerak-gerik beliau itu sebenarnya ilmu semuanya. Itu khasanah ilmu seperti Rasulullah. Itu yang saya rasakan. Apa yang dipraktekkan beliau itu sebenarnya ilmu. Ini buat teman-teman yang mungkin belum memahami, ya siapa tahu kan dengan ada video ini Mas Kasyanto ini yang saya ditangkap ini jadi paham. Itu sangat luar biasa dan saya juga mempraktekannya gitu kan. Kalau kita terjun totalitas di jalan Allah, kita yakin akan tanggungannya Allah. Nggak ada kita kalau memperjuangkan agamanya Allah, ilmu itu tingkatnya kan atas, apalagi memperjuangkan agamanya Allah, apalagi di jalan kebenaran, jalan syariat hakikat, itu langsung balasannya. Yang penting kita totalitas saja, awal kita latih terus, nggak akan namanya kesusahan, kekurangan itu nggak ada. Kalau ada yang masih kurang, itu karena nafsu kita yang udah jalan di depan duluan. Maunya kita itu instan, perjuangnya keri-keri. Itu mungkin bisa diambil hikmahnya. Saya udah beliau hampir 6 tahunan. Itu dari laku beliau, dari praktek beliau yang dijalani, sampai beliau masak sendiri, belanja sendiri, bahkan sampai murid-muridnya itu ibaratnya mau disuapin kalau mau. itu salah-salahnya beliau. Menurut saya itu yang paling pas, itu ajaran Rasulullah yang dijalankan beliau. Jadi sekuat apapun, sesulit apapun, kita harus kuatkan apa yang disarankan beliau itu. Ini menurut pribadi saya itu merasakan sendiri luar biasa. Kalau kita mau totalitas, sampun saya jadi terharu. Ini lebih dekat dengan santri goib ya, Gus Joko Utomo. Saya bukan Gus, panggil aja Lek atau Kang. Mas Joko, saya juga nggak bisa ngaji. Saya keluar dari jalanan belanja juga. Kita belajar bareng-bareng sama teman-teman. Jadi buat yang ingin belajar ataupun ingin berobat ke Mas Joko, bisa buka YouTube-nya, yaitu Santri Goib. Nomor beliau juga ada di deskripsinya, tinggal WA. Kalau misalkan WA-nya belum dijawab, mungkin karena kesibukan beliau. Yang kedua, banyak juga yang ditangani adminnya nanti dikondisikan. Mudah-mudahan dari obrolan tadi banyak ilmu yang kita ambil, terus dari banyak sesuatu yang kita tadinya belum paham, mudah-mudahan jadi lebih paham. Baik itu sesama murid beliau, Sang Hyang Nursan Nirwana, yang tadinya belum paham sekarang jadi agak sedikit paham. Terus buat yang bukan jamaah ataupun bukan murid, mudah-mudahan bisa memahami bahwa kita ataupun saya pribadi terus sama Mas Joko ini di saat ngobatin tidak pakai tarif ya. Kita nggak menarif, apalagi sampai DP udah pasang buat booking hari, booking waktu itu kita nggak ada. Silahkan datang tempat saya itu paling saya libur ya hari Senin, karena apa? Hari Senin itu saya belanja, masak, malamnya kan bikin wakiah. Jadi takutnya nggak bisa
menemui atau melayani dengan baik. Jadi ya Senin itu Selasa siang udah ini. Berarti jadwal zikiran waqiahnya tiap malam Rabu. Setiap malam Selasa. Oh, malam Selasa. Ya, Nah, malam. yang mau ikut zikiran langsung bisa Ya, silakan. datang langsung ke tempat. Alamatnya tadi nanti saya tulis alamat beliau untuk daerah Tuban dan sekitarnya. Itu jadwal zikirannya malam Selasa. Untuk ya baiknya ya dari sore udah kumpul ya. Iya, biar nggak ketinggalan habis maghrib. Itu banyak teman-teman udah kumpul. Cuma acaranya bisa ya mungkin berarti sampai, kalau teman-teman itu biasanya sampai pagi. Ya terserah, paling ya sampai 10:30 sudah selesai. Ya acaranya ya kita zikir surat Al-Waqiah, sholawatan sama pembacaan Al-Barjanji. Itu habis itu ya udah bajingan ya, ngaji mangan ngopi mangan udut, makan sambil rokok udut ya, kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, saling menyemangati gitu. Ya kita sama-sama belajar, bukan terus antara junior apa senior, enggak, semuanya kita belajar bareng agar apa, saling menguatkan, agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi, belajar dari apa yang belum ketemu, cari yang belum ketemu dicari ya, yang belum ketemu dicari sampai ketemu. Ya ridhonya Allah itu maksudnya. Ridho Allah yang dicari ya, bukan amplop. Ini mungkin cukup sekian obrolan dengan Santri Goib Mas Joko. Buat sahabat Santri Keder, silakan subscribe channelnya beliau Santri Goib. Jadi yang subscribe nanti mudah-mudahan kebagian berkahnya, karena walaupun ada hasilnya itu nanti buat zikiran, buat anak yatim, itu secara tidak langsung yang nonton maupun yang subscribe dapat berkahnya. Amin amin ya robbal alamin. Ikut sedekah walaupun subscribe, insyaallah. Tuh, cuma subscribe aja udah dapat sedekahnya. Ya, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf kalau ada kata ucapan saya yang mungkin salah atau hilang. Saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Semua subscriber Santri Keder, dan mohon maaf. Selamat, mari kita berjuang sama-sama di jalan Allah. Kita semangat, jangan pantang mundur. Pokoknya ya, tawakal, bismillah, tawakal tu Allah. Ya, mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.